Mending diem atau bacain berita. Kali ini beritanya datang dari koruptor yang sudah bebas, sudah menyelesaikan masa tahanannya, dan saat keluar, dia bikin pesta ulang tahun yang meriah. Ya, beliau adalah Setia Novanto yang mengkorupsi EKTP. Keren Pak Setia Novanto ini. Beliau membuktikan koruptor sistem dengan keadaan masih kaya. Sudah kembali ke masyarakat, sudah kembali berpartai, dan sudah merayakan ulang tahun mewah dengan tema BTS. Dan headline berita kali ini adalah koruptor kasus EKTP Setia Novanto bebas dari penjara dan rayakan ulang tahun dengan tema BTS. Kalau kataku sih, ini adalah pekerjaan paling worth it di dunia apabila dilakukan di Indonesia. Korupsi. Korupsi paling worth it. Dapatnya berapa, ditahan beberapa tahun, dan masih ada sisa. Dan ini yang membuat pengesahan RUU perampasan aset itu lama. Masih digodok gimana celahnya agar bisa diterima di masyarakat tapi tidak mengurangi keuntungan. Zap. Kalau jadi BA, Pak Setia Novanto ini bisa jadi BA-nya koruptor Indonesia. Lihat, setelah menyelesaikan masa tahanannya, beliau masih baik-baik saja. Tidak ada masalah karena beliau punya uang. Spipipum, tuh. Oke, kita langsung aja ke komentar kalian terkait berita ini. Komentar pertama, HBD ya Pak, moga pendek umur. Masa gitu sih doanya? Pendek umur nggak apa-apa, asal kaya. Keluarga happy semua. Next. Please lah DPR cepetan sahkan UU perampasan aset, miskinkan koruptor. Loh, tunggu kawan-kawan. Hitungannya masih belum worth it ini kalau disahin. Masih banyak yang pengen. Lanjut ya. Enak banget jadi koruptor sialan. Itu skill kawan-kawan. Skill full throttle mengejar dunia tanpa melihat sama sekali akhirat. Lanjut ya. Untung saya percaya akhirat, lolos dunia, meledak perut di akhirat. Nah, itu dia. Kalau kita masih percaya akhirat, yang ada di dunia sekarang, itu kita nggak usah iri, kawan-kawan. Jadikan itu motivasi agar kita tidak ingin satu komplotan dengan mereka berkumpul di neraka. Terakhir ya, inilah alasan DPR gak mau sahkan UU perampasan aset. Keluar bui masih kaya raya. Ding dung. Nilai 100 untuk yang komen. Ingat ya kawan-kawan, kalau mau berbuat jahat atau mau berbuat dosa, lihat pemimpin negara ini. Kebanyakan pasti masuk neraka. Jadi kalau nggak mau berkumpul dengan mereka lagi di akhirat, mending skip dulu deh dosanya. Mending diem atau bacain berita. Kali ini beritanya datang dari menteri yang sangat kita cintai dan sangat kita banggakan, yang berusaha membersihkan yang diomongkan oleh Pak Prabowo terkait Londo Ireng. Ya, menteri tersebut adalah Menteri HAM, menteri yang sangat kita banggakan dan sangat kita junjung tinggi keberadaannya, Bapak Natalius Pigai. Seperti yang kita tahu bahwa beberapa hari yang lalu, Pak Presiden Prabowo mengeluarkan pidato yang sangat mencengangkan, yaitu menyebut bahwa wartawan, terus habis gitu LSM, terus ada pengamat, itu adalah Londo Ireng. Yang diartikan itu adalah antek-antek asing. Nah, sebab pidato tersebut muncullah friksi-friksi di masyarakat terkait hal tersebut ya, khususnya yang disebutkan tuh wartawan, LSM, dan juga pengamat. Tapi kalau menurutku setelah Pak Pigai mengklarifikasi hal tersebut, semuanya reda, aman. Dan headline berita kali ini adalah luruskan soal Londo Ireng. Pigai, Pak Prabowo bilang I love you wartawan. Singkat, padat, memberi pencerahan. I love you wartawan. Bab. Jadi intinya Pak Pigai ini meluruskan ya, bahwa
pernyataan tersebut terkait Londo Ireng itu tidak ditujukan langsung menjurus ke satu profesi wartawan, tapi oknum di dalamnya yang mungkin jadi Londo Ireng alias antek-antek asing. Zap. Udah kawan-kawan, iyain aja ya. Soalnya udah makin banyak yang mengklarifikasi terkait Londo Ireng ini. Bahkan Hasan Hasbi juga bilang kayak gitu. Ini bilang aja Natalius Pigai yang mencerahkan kita, gitu aja ya. Clear. Iya, kita paham. Kalau yang dimaksud bukan seperti itu. Spipit fums, tuh. Oke, kita langsung aja ke komentar kalian terkait berita ini ya. Komentar pertama. Kenapa presiden nggak ngomong langsung? Dia yang bikin statement, harusnya dia yang klarifikasi. Kalau setiap Pak Presiden ngomong blunder, yang nyebokin adalah dia sendiri, yang klarifikasi adalah dia sendiri, menteri kerjanya apa? Nggak ada kerja dong. Makanya itu dibagi-bagi. Jangan dimakan sendiri kerjaan itu, harus dibagi-bagi. Next ya. Capek kan nyebokin terus? Kalau terlihat dari wajah Bapak Natalius Pigai sih, sepertinya iya. Cuman kita terserahkan aja lah ya. Intinya kita tercerahkan setelah mendengar apa kata Pak Natalius Pigai. Next ya. Menteri HAM pilih pelanggar HAM berat. Fokus ke Londo Ireng dan klarifikasi dari Bapak Natalius Pigai aja lah ya. I love you wartawan. Intinya kayak gitu. Lanjut ya. Seorang presiden tidak pantas berkata yang tidak baik terhadap rakyatnya. Contohkanlah tutur kata yang baik dan benar agar diterima baik oleh masyarakat. Harusnya kan kayak gitu. Tapi kan kabinet Pak Prabowo jumbo. Menterinya banyak, wakil menterinya banyak. Blunder-blunder dikit banyak kok yang klarifikasi. Aman aja. Itu namanya teamwork. Terakhir ya. Jobdesk Menteri HAM enak juga ya, jadi minat. Itu dia. Tunggu 2029. Jadi kalian harus tahu kan kalau mau dapet jobdesk seenak itu coblos siapa? Jangan Prabowo lagi. Oke kawan-kawan, Londo Ireng itu tidak ditujukan ke satu profesi, yang jelas adalah I love you wartawan. Mending diem atau bacain berita. Kali ini beritanya datang dari Medan dan datang dari seorang lurah yang sangat lovable. Ya betul, beliau adalah Lurah Sherly, lurah dari Medan yang rame karena celutukannya. Cie curhat dia bah. Dan headline beritanya adalah saat warga mengadu ke wali kota Medan, lurah malah nyeletuk, cie curhat dia bah. Udah pasti setelah video ini viral di mana-mana ya, Bu Lurah ini akan menyandang status lurah terbaik, baiknya diberikan sanksi. Info terbarunya sih, Bu Lurah tersebut sudah mendatangi warga yang terkena celotehannya dan langsung menanggapi aspirasi warga tersebut ditemani Pak Camat. Cie, cari temen bah, zam. Tapi yang menarik dari video viral tersebut sebenarnya bukan celotehannya ibunya, tapi celotehan ditambah looks ibunya yang bener-bener lovable banget. Pipi booms, tuh. Oke, kita langsung aja ke komentar kalian terkait berita ini. Komentar pertama, jika kamu menampakkan sedekahmu, itu baik. Qs Al-Baqarah ayat 271. Langsung dikasih ayat dong. Maksudnya jangan langsung ke ayat dulu, Beb, gitu. Diceramahin dulu, ada bridgingnya. Jangan langsung kasih masuk ayat gitu, Beb. Kasihan ibu-ibu ini. Next ya. Ciri-ciri orang panik bukannya minta maaf, malah so asik. Sebenarnya nggak ada masalah sih so asiknya. Cuman yang jadi masalah itu so asik pakai baju lurah, berkalungkan hati. Fix agak janggal. Lanjut ya. Pengen mampir akunnya si ibu, lagi lucu-lucunya. Kan? Sudah aku bilang, ibu-ibu ini, ibu lurah yang satu ini, itu lovable parah. Banyak yang bilang beliau ini lucu.
Fix kita nobatkan ibu ini adalah lurah paling lovable di Indonesia. Next ya. Dih, apaan sih by Max? Anjrit, iya lagi sama lagi. Coba dia pakai seragam warna merah. Fix by Mike. Terakhir ya. Lagian ide siapa sih milih emak-emak Facebook jadi lurah? Itu idenya siapa coba? Idenya Mister DIY kali. Kan soalnya Mister DIY ada aja idenya. Itu dia. Oke, jadi gitu kawan-kawan berita kali ini. Kalau menurut kalian gimana? Tuliskan komentar kalian di kolom komentar. Yang ingin like silahkan, yang mau follow juga boleh, yang mau share gak usah, gak penting. Dan terima kasih sudah nonton. Jujur, Bu Lurah Sherly dengan logat Medannya dan berkalungkan HT itu lovable parah sih.